Waners, kalian pernah nggak sih lagi scrolling Instagram terus lihat foto-foto yang lightingnya pas banget dan kalian mikir kayak, ini di luar negeri kali ya? No. Itu jawabannya adalah di Bandung. Karena di Bandung itu dari jalanan klasik yang vibes-nya kayak di film, cafe lucu yang instagramable, sampai makanannya itu yang super enak-enak banget, kayak hasil riset 10 tahun untuk nyenangin lidah kalian. Jadi Waners, siap-siap aja karena di video kali ini aku bakal ngajak Waners semuanya untuk explore Bandung dari sisi yang instagramable sampai yang ngilerin. So, siap-siap aja karena habis ini kalian bakal langsung ngepack koper untuk langsung cus ke Bandung. Oke, first stop kita makan dessert di tempat unik namanya Deli Bakes nih Waners. Cafe ini tuh punya konsep yang cozy, minimalis dengan nuansa yang homey banget. Banyak sudutnya estetik buat foto-foto nih. Kue-kue di sini tuh beragam banget nih Waners. Ada pastry, ada brownies, ada cookies, ada sus dan lain-lain. Kalian bisa banget nih makan kue-kue di sini sambil duduk-duduk ngopi cantik, menikmati suasana di Deli Bakes ini. Ini aku ambil roti mochi gitu, rasanya rasa coklat dan nanti bakal aku review ya Waners. Uniknya lagi nih di setiap dinding Deli Bakes ini tuh banyak banget stiker-stiker lucu dan juga ada pajangan-pajangan unik nih di samping pastry-pastry yang ada. Terus mereka juga nampilin menu-menu yang sangat-sangat menarik dan eye-catching untuk kita lihat. Terus ini aku lagi ngeliatin ada sus yang macem-macem banget. Terus ada cookies, ini cookiesnya recommended banget, apalagi yang rasa cookies and cream, itu enak banget. Harga kue-kue di sini tuh juga sangat terjangkau banget nih Waners, dimulai dari harga 23.000 aja kalian bisa ngebawa cookies dan juga kue-kue di Deli Bakes ini. Menariknya lagi, semua staff di sini tuh pakai kostum yang sama yaitu one set jeans dengan kaos putih. Itu gemes banget dan juga staff-staff di sini ramah-ramah banget. Ini mereka juga jual cake kayak carrot cake, coklat cake, ada cheesecake, ada pun juga tiramisu. Dan ini enak-enak banget. Oke, dan ini aku mau bayar dan perlu diingat teman-teman kalau misalnya ke Deli Bakes ini pembayarannya cashless ya. Coba kalian tebak ini di mana? Benar banget, ini tuh di toiletnya Deli Bakes. Mereka tuh konsepnya bener-bener gemes sampai ke toilet-toiletnya, ada stiker-stiker unik, terus tuh banyak pajangan-pajangan gemes juga. Dan toilet di sini tuh bener-bener bersih, wangi, rapi banget. Dan di Deli Bakes ini kita bisa lihat langsung pembuatan pastry maupun kue-kuenya karena mereka tuh pakai konsep open kitchen. Selain ngejualin kue-kue, mereka juga jualin souvenir dari mereka sendiri yaitu ada sajadah, ada tumbler, ada keychain, ada stiker, banyak banget dan bikin lapar mata karena emang lucu-lucu banget. Oh iya, kalau kalian ke Deli Bakes jangan lupa untuk foto box di sini ya, karena foto box di sini itu selalu waiting list saking penuh dan ramainya.
Dan ini hasil photobox di Dailybags. Dailybags ini tuh bukan sekadar tempat ngopi, tapi tempat recharge jiwa. Apalagi kalau datang pagi-pagi, ambience-nya tuh adem banget. Dailybags ini tuh buka jam 9 pagi ya, jadi pas banget buat kamu yang mau sarapan tapi pengen sambil kafe cantik. Dailybags lah solusinya. Ruangannya itu nyaman dan dingin, bikin kita betah lama-lama di sini. Untuk datang ke Dailybags ini, kalian bisa datang ke Jalan Pudak nomor 7 ya. Dan siap-siap aja kalau datang di weekend karena akan waiting list. Selain di Jalan Pudak, kalian juga bisa nemuin Dailybags di Jalan Eijkman nomor 26 Bandung ya. Namun sangat disayangkan kalau misalnya kalian ke Dailybags Jalan Pudak, kalian akan mendapatkan tempat parkir yang lumayan jauh, yaitu di taman. Karena di Dailybags Jalan Pudak itu cukup sempit untuk parkir roda 4. Oke, menu yang pertama aku beli yaitu adalah coklat mochi roll. Ini tuh rasa coklatnya enak banget, perpaduan coklat dengan mochinya itu pas banget. Ini tuh roti dilapisin sama coklat yang di bawah coklatnya itu ada mochi. Kalau kalian ke Dailybags, jangan lupa nyobain ini ya. Selain rasa coklat, mereka juga ada rasa cinnamon. Menu selanjutnya yang aku selalu beli kalau misalnya ke Dailybags yaitu cookies. Dan kalian bisa lihat deh, packagingnya tuh lucu banget, gak pernah gagal. Ini aku beli cookies yang varian cookies and cream. Jujur rasanya tuh enak banget, ditambah di dalam cookiesnya itu ada keju. Rasanya tuh enak banget. Kalian kalau misalnya ke Dailybags wajib banget beli cookiesnya. Oke, udah nih kita makan dessertnya. Sekarang lanjut makan kuliner yang legendaris tapi viral banget, yaitu adalah cuanki serayu. Yuk kita langsung aja ke tempatnya. Cuanki serayu ini tuh merupakan kuliner yang legendaris banget. Apalagi kalau misalnya di hari weekend, mobil yang parkir itu biasanya plat B semua. Ini kebetulan di hari Sabtu nggak begitu ramai, jadi masih kondusif lah ya. Cuanki ini tuh sama aja kayak bakso, tapi versi lebih banyak isiannya. Ada tahu, ada siomay, ada bakso, ada batagor kering, dan kuahnya ini tuh yang bikin nagih banget. Cuanki serayu ini tuh tepat banget di seberang Okinawa Sushi yang kalian bisa datang di Jalan Serayu nomor 2 Cihapit Bandung. Dan mereka tuh open di jam 11 pagi sampai jam 7 malam ya. Di cuanki serayu ini tuh hanya disediakan 2 menu, yaitu cuanki dan batagor dengan bumbu kacang atau kuah. Tidak seperti cuanki pada umumnya, di mana kuahnya terbuat dari kaldu sapi atau kaldu ayam, cuanki serayu ini tuh menggunakan kaldu dan rebusan telur ikan. Nah, kuah cuanki serayu ini tuh yang membuat ia beda dari cuanki pada umumnya. Dengan kuah kaldu dari tulang ikan itu, membuat kuahnya tuh menjadi agak lebih kental dan memiliki ciri khas tersendiri. Dengan harga 16.000 hingga 23.000 per porsi, kalian sudah bisa menikmati semangkuk cuanki serayu yang legendaris ini nih.
Kalau kalian mampir ke Cuan Kisarayu, jangan khawatir nggak dapat tempat karena Cuan Kisarayu ini tuh punya tempat yang sangat luas karena dia ada di outdoor dan juga ada di indoor. Dan kebetulan sekarang dia udah nambah satu tempat lagi ada di seberang Cuan Kisarayu. Dia punya satu tempat lagi untuk makan di tempat. Fun fact, nama cuanki sendiri itu memiliki filosofi unik. Cuanki itu singkatan dari cari uang jalan kaki, yang menggambarkan asal-usul penjual cuanki yang dulu berjualan dengan cara dipikul keliling. Cuan Kisarayu juga udah berdiri dari tahun 1997. Sangat legendaris banget kan kuliner satu ini. Ini aku pesen cuanki komplit, isiannya ada batagor kering, ada bakso, ada tahu, dan juga ada acinya gitu. Tempat makan di Cuan Kisarayu ini tuh sangat comfy karena ada payungnya juga kalau misalnya di outdoor, jadi nggak takut deh kalau misalnya kepanasan ataupun kehujanan. Walaupun ngantri panjang, tapi tetap worth it karena Cuan Kisarayu ini tuh punya ciri khas yang berbeda. Rasa kuahnya segar, dengan isian yang banyak, bikin kalian pengen datang lagi ke Cuan Kisarayu. Oh iya, karena aku gak begitu suka tahu, jadi tahunya aku ganti sama kering-keringan nih Waners. Jadi kalau misalnya kalian gak suka dari salah satu isinya, kalian bisa minta ganti kok ke si penjualnya. Cuan Kisarayu ini juga memakai konsep open kitchen di mana kita para pembeli bisa melihat langsung nih bagaimana si penjual menyajikan Cuan Kisarayu ini. Cuan Kisarayu ini juga memakai sistem self-service nih Waners. Jadi kita harus nunggu dulu beberapa menit sampai si cuankinya ini disajikan kepada kita. Lalu saat sudah disajikan, kita bawa sendiri dan langsung bayar ke kasir. Di depan Cuan Kisarayu ada berbagai macam jajanan. Karena di Bandung itu setiap makanan yang viral ataupun ramai selalu ada satu jajanan ini, yaitu adalah kue ape.
Kue ape ini tuh adalah makanan khas Bandung juga yang berasal dari tepung. Melipir ke depan sedikit, ada yang jualan es potong. Aku beli es potong rasa avocado dan juga rasa ketan hitam. Ini satu es potong ini dibanderol dengan harga Rp5.000. Di samping es potong ada yang jualan cakwe dan odading. Terlihat dari tempatnya yang begitu bersih dan rapi, aku jadinya mau beli nih, owners. Dan aku beli cakwe dan odading yang harganya per pieces itu Rp4.000. Ini es potong yang tadi udah aku beli diplastikin sama si emangnya. Dan ini aku mau langsung next lagi. Nah ini nih tempat cuanki serayu. Yang satu lagi dia emang kecil, tapi cukup nih kalau misalnya cuanki serayu yang di tempat utama tuh lagi ramai-ramainya. Oke, next stop kita ke Jalan Braga, yaitu ke Jabarano Cafe. Cafe ini tuh selalu rame deh, nggak pernah sepi. Setiap sudut tempatnya tuh juga estetik dan nyaman banget untuk nongkrong lama. Dan fun fact, nama Jabarano ini tuh berasal dari kata gabungan, yaitu Jabar, singkatan dari Jawa Barat, dan Ano atau Americano. Americano yang merupakan jenis kopi populer. Kombinasi ini mencerminkan asal-usul kopi Jawa Barat dan konsep global yang diusungkan oleh Jabarano. Dan kebetulan, nama Jabarano ini tuh diusulkan oleh Ridwan Kamil loh. CEO Cafe Jabarano, Arnold, mengatakan bahwa ide cafe ini tuh dimulai saat COVID-19 dan ternyata cafe ini tuh mendapat respon positif, terutama cabang yang di Braga yang aku datengin sekarang. Karena pada saat itu mantan gubernur Jawa Barat yaitu Ridwan Kamil menjadi ambasador Cafe Jabarano. Fun fact-nya lagi, mereka juga buka di Korea dan juga di Denmark loh. Selain itu, mereka juga akan buka di beberapa negara lainnya. Wah, menarik banget bukan? Andalannya, kopinya si juara. Kopi Jabarano ini tuh didominasi dengan jenis Arabica dengan tingkat keasaman yang rendah dan agak manis. Selain kopi, camilan lainnya juga nggak kalah enak. Pantes ya, mereka punya cabang di mana-mana. Cafe ini tuh start from 18.000 aja. Ramah di kantong bukan? Cafe ini tuh juga buka 24 jam ya, jadi jangan khawatir. Kalau kalian mau nongkrong atau nugas di cafe ini, akan buka terus selama 24 jam. Oh iya, Jabarano ini juga ada di Jalan Braga, Laswi, Pahlawan, Dago, Lengkong, dan Jalan Dr. Junjunan. Kalian bisa pilih mana yang paling dekat dari tempat kalian ya. Halo semuanya, kenalin aku Janisha dan aku adalah salah satu orang yang suka banget main ke Bandung. Entah itu untuk kulineran, entah itu untuk pergi ke kafe-kafe bagus di Bandung. Kan banyak tuh, Bandung terkenal banget sama kuliner dan kafe-kafenya yang bagus. Hai, aku Nabila.
Kalau ditanya, aku pilih Jabarano, Delibex, atau Cuanki Serayu, aku lebih pilih Cuanki Serayu. Kalau aku lebih suka Delibex. Kebetulan aku tuh orangnya bukan sweet tooth, jadi aku tuh lebih suka asin daripada manis. Kalau Delibex itu kan dia dessert ya, aku suka sih sebenarnya dessert yang ada di Delibex karena jujur itu bener-bener enak semuanya. Cuman menurut aku yang nggak sweet tooth ini itu agak enak gitu kalau terlalu banyak, makanya aku lebih suka Cuanki Serayu. Kenapa? Karena Cuanki Serayu itu kan asin, gurih, terus dia berkuah, berkaldu juga. Nah kalau untuk Jabarano, dia tuh sebenarnya menurut aku lebih enak untuk nugas di Jabarano karena di sana tempatnya oke banget, ambience-nya oke banget, terus makanannya juga nggak kalah enak. Karena selain tempatnya lucu, Delibex juga makanannya tuh enak-enak dan beragam banget. Ada dessert, ada makanan berat, sama ada minuman juga. Jadi pilihannya itu macam-macam. Aku lebih suka kulineran karena memang aku suka makan dan aku juga suka kepo, penasaran sama kayak makanan-makanan yang baru. Apalagi di Bandung itu kulinerannya itu nggak pernah ada habisnya, jadi aku lebih suka kulineran. Sebenarnya aku suka dua-duanya jujur, karena seperti yang aku bilang tadi, aku tuh orangnya suka banget explore Bandung. Kalau misalnya kuliner, aku tuh explore semuanya, entah itu makanan kaki lima, entah itu kuliner-kuliner yang ada di kafe atau di restoran tertentu, kayak gitu. Karena lebih asik untuk explore dua-duanya, kuliner bareng jalan-jalan. Karena menurut aku kalau misalnya jalan-jalan tapi nggak kuliner kan kayak ada yang kurang gitu ya. Tapi kalau misalnya kita cuma kuliner terus nggak jalan-jalan, nggak explore di Bandung tuh ada apa, kayaknya juga kurang menarik kayak gitu. Makanya aku lebih suka dua-duanya. Kalau menurut aku Bandung itu kota yang bisa mengeksplor banyak hal. Kayak yang aku bilang tadi, karena di Bandung itu banyak banget hal-hal baru, entah itu kayak kafenya, tempat wisata, atau kayak tempat-tempat main lainnya yang selalu baru, itu bikin kota Bandung jadi kota yang bisa dieksplor terus-terusan dan gak akan ada habisnya kalau misalnya kita main ke kota Bandung gitu. Menurut aku Bandung itu adalah kota yang nyaman banget, sejuk, adem, bener-bener comfy banget untuk dieksplor kayak gitu, dari segi sejarahnya, dari segi makanan, kuliner, tempat-tempat wisatanya, itu semuanya bener-bener patut untuk dieksplor. Kayak semua makanan tuh ada di Bandung, semua tempat-tempat lucu ada di Bandung, wisata-wisata seru yang untuk berkeluarga juga ada di Bandung, mau nongki-nongki di kafe-kafe lucu sama teman ada di Bandung juga. Jadi menurut aku semuanya ada di Bandung. Tapi percaya deh, Bandung tuh gak cukup cuma sehari. Kalian harus berhari-hari untuk bisa mengeksplor Bandung dengan lebih banyak. Bandung itu surganya kuliner, jadi masih banyak banget kafe, tempat makan, kuliner yang viral yang harus kalian coba sendiri dan datang ke Bandung. Selain kuliner, banyak banget tempat-tempat di Bandung yang selalu baru tiap bulannya. Gak heran deh kalau misalnya Bandung menjadi salah satu destinasi wisata favorit bagi para wisatawan. Oh iya, Bandung itu identik banget dengan foto, apalagi foto studio dan foto box. Makanya di setiap cafe sudut di Bandung pasti selalu ada foto box. Jadi jangan heran ya Waners kalau misalnya orang Bandung itu punya banyak banget strip foto box. Buat kalian nih Waners yang pengen mengabadikan momen bersama keluarga, pasangan, teman, ataupun sahabat, kalian bisa ke salah satu foto studio terkenal di Bandung, yaitu Jonas. Nah ini nih yang Bandung banget. Bandung di setiap sisi aja selalu syahdu dan estetik.
Bandung itu asri banget, udaranya pun masih adem, kayak kota yang ngajak kita buat slow living. Padahal realitanya ya sama aja. Dan di kiri kanan kita banyak banget deretan pohon besar. Kadang kalau misalnya lagi musim, banyak banget bunga-bunga yang tumbuh. Terus lihat deh trotoarnya, lumayan rapi kan? Ada yang bisa buat jalan kaki, tapi ada juga yang jadi tempat parkir motor. Namanya juga Bandung, kadang estetik, kadang ajaib. Bandung juga bukan cuma soal tempat, tapi juga rasa. Rasa hangat dari semangkuk cuanki Serayu, rasa manis dari Deli Bakes, dan rasa rindu dari jalan-jalan yang penuh kenangan. Semoga perjalanan kecil ini bisa jadi bekal besar untuk petualangan kalian di Kota Kembang ya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.